Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saibah Tambunan dengan NIM 0310213087 dari kelas Tadris Biologi 3 dengan mata kuliah Ekologi Hewan, dosen pengampu Roni Apriyadi MPD. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu komunitas dalam ekosistem. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, sedangkan ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Jadi, semua makhluk hidup disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ekosistem juga terdapat jenis-jenis. Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem alami. Yaitu ekosistem alami terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Contohnya itu ekosistem hutan, kemudian ekosistem sungai, dan yang terakhir ekosistem padang rumput. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk karena campuran tangan manusia. Nah, contoh ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah, yang mana ekosistem sawah ini dibuat oleh manusia. Lalu ekosistem kolam dan ekosistem ladang. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai rantai makanan yang melingkupi piramida makanan. Selain terjadi interaksi antar faktor biotik di dalam rantai makanan, terjadi pula interaksi faktor biotik-abiotik. Hubungan antar faktor biotik yang menyusun rantai makanan dengan faktor abiotik dapat terjadi secara langsung maupun tidak. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantaian makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Piramida makanan. Pada ekosistem yang mantap, jumlah produsen lebih besar daripada konsumen. Apabila dirinci lebih lanjut, jumlah produsen lebih besar daripada konsumen satu. Konsumen satu lebih besar daripada konsumen dua. Konsumen 2 lebih besar daripada konsumen 3, demikian seterusnya. Apabila keadaan tersebut kita gambarkan akan membentuk suatu piramida makanan, yaitu seperti gambar berikut ini. Setiap kelompok organisme di dalam piramida makanan menempati tingkat tertentu yang disebut tingkat tropik. Produsen selalu menempati tropik 1, konsumen primer menempati tropik 2, konsumen sekunder menempati tropik 3, demikian seterusnya. Semakin rendah tingkat tropiknya, maka semakin besar kandungan energi atau biomasanya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hubungan intraspesifik dan interspesifik hewan. Nah, kita ketahui bahwasanya interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ada dua macam interaksi berdasarkan jenis organisme, yaitu yang pertama interaksi intraspesies, yaitu hubungan antara organisme yang berasal dari satu spesies, sedangkan interaksi interspesies adalah hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari spesies yang berbeda.
beberapa bentuk hubungan intraspesifik dan interspesifik hewan, yaitu yang pertama, netralisme. Netralisme yaitu hubungan antara makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan dan tidak saling merugikan satu sama lainnya. Yang kedua yaitu mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan bila keduanya berada pada satu tempat akan hidup layak, tapi bila keduanya berpisah, masing-masing jenis tidak dapat hidup layak. Yang ketiga yaitu parasitisme, yaitu hubungan yang hanya menguntungkan satu jenis makhluk hidup saja, sedangkan jenis lainnya dirugikan. Yang keempat, predatorisme, yaitu hubungan pemangsaan antara satu jenis makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lain. Yang kelima yaitu kooperasi, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling membantu antara keduanya. Yang keenam yaitu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk hubungan yang terjadi akibat adanya keterbatasan sumber daya alam pada suatu tempat. Yang ketujuh, komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu antagonis, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang bersifat permusuhan. Pembahasan berikutnya yaitu serat suksesi yang terjadi pada lingkungan. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur. Suksesi terjadi akibat dari perubahan lingkungan fisik dalam komunitas. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks. Dikatakan klimaks karena ekosistem tersebut sudah stabil atau tidak akan berubah lagi. Nah, pada suksesi ini, suksesi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi primer, terjadi pada permukaan geomorfik yang baru dibuat. Contohnya, pulau-pulau vulkanik permukaan di lautan atau puing-puing yang harus membentuk aluvial di gurun yang sebelumnya tidak mengandung vegetasi. Yang kedua yaitu suksesi sekunder, terjadi di daerah-daerah yang bervegetasi sebelum gangguan, contohnya seperti badai, kebakaran, dan pembangunan jalan.